Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita ini di Quack TV ya. Barometer channel yang akan selalu mengunggah tentang dunia perunggasan, dunia perbebekan yang ada di sekitar kita, yang di sekitar pedesaan ataupun kita sendiri yang sebagai menjadi pelaku dari peternak unggas tersebut. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku, suhu-suhuku dalam keadaan yang sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat, cuaca pada kesempatan kali ini masih terselimuti mendung ya. Ya, beberapa hari ini setiap acuan kita setiap habis duhur atau sekitar pukul 13.00 pasti sudah turun hujan. Walaupun dari pagi memang biasanya suasana ataupun cuacanya sangat cerah ya, tetapi nanti habis duhur pasti sudah mendung. Bahkan kemarin di Pati, sekitar Pati dan sekitarnya pun terjadi hujan yang disertai dengan angin lesus, dan ada beberapa dampak dari angin lesus itu mengakibatkan saudara-saudara kita terkena dari amukan angin lesus ya, yang membuat yaitu perumahan-perumahan menjadi atapnya menjadi jebol dan rusak segala macam yang ada di sekitar desa Sambiroto, Tayu, ya, Kecamatan Tayu, dan ada di sekitar desa Tambak Romo, Winong, dan Kayen yang mungkin belum saya sebutkan itu masih tergenang banjir bandang ya dari Sukolilo itu. Ya, mudah-mudahan diberikan ini ya, diberikan kekuatan saudara-saudara kita yang terkena musibah, dan mudah-mudahan ya segera dijauhkan dari mara bahayanya dan reda. Oke, sahabat-sahabatku, kita kembali ke unggas ya. Saya yakin pada kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan musim yang sudah memasuki musim penghujan seperti ini, bebek kita produktiviti telurnya pasti turun, dan saya yakin itu pun terjadi pada sahabat-sahabatku atau suhu-suhuku yang memang pasti sudah memprediksi kalau musim penghujan pasti turun produktivitinya. Dan ini alhamdulillah ada kabar segar yang kemarin bahwa untuk harga telur fertil untuk grade A itu naik Rp100 ya, dari 1.900 menjadi Rp2.000 per butir ya. Untuk bebek lokal kemungkinan masih di angka 1.700 sampai 1.800 untuk grade A ya, di Pati, dan mungkin di sekitarnya, mungkin sahabat-sahabatku harganya mungkin bisa nanti di komen agar kita tahu juga ya. Ya, menghadapi cuaca yang sudah barang tentu adalah cuaca yang sangat tidak disukai oleh unggas, kita harus ikut ini ya, ikut kreatif juga dan jeli dalam menghadapi semuanya ya. Dan terutama saya tidak bosan-bosannya mengingatkan para sahabat-sahabatku yang kandangnya seperti saya ini dekat dengan kali. Kemarin sempat curah hujan tinggi sekitar 3 jam dan kali itu meluap, akhirnya menerjang beberapa itu ya, jembatan kayu yang biasanya ada di sisi kandang saya itu hanyut ya, padahal pohonnya sangat besar sekali dan bisa mengenai dari gubuk saya ini ataupun shelter yang ada di depannya kandang ini. Bahkan kandangnya sendiri pun saya lihat batasannya itu sudah sampai di dekat pintu masuk dari kandang tersebut. Lumayan besar ya kemarin ya. Dan kemarin juga sempat saya prediksi di dalam kandangnya pasti ya seperti biasa akan ada genangan-genangan air yang pastinya tidak disukai oleh bebek untuk bertelur. Dan akhirnya saya gunakan salah satu cara, yaitu saya ini ya, balikan tanah ya dengan memakai cangkul, ataupun kalau bahasa Jawanya itu di ini ya, di apa namanya ya, diwalik ya, dibalik ya tanahnya ya, tanah yang atas dibalik menjadi di bawah. Akhirnya ya alhamdulillah bisa agak-agak kesat, agak-agak kering ya, dan akhirnya telurnya pun tetap turun tadi pagi sekitar ya hampir 50% turunnya. Tapi saya masih bersyukur karena bebek saya atau unggas-unggas saya masih bisa produktif ya, padahal dalam
pemikiran saya kandangnya itu kan kandangnya sudah basah, ada keringnya. Ya, sahabat-sahabatku yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya di subscribe, di like, di share, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, referensi untuk belajar bersama-sama dari pemula untuk menuju ke profesional ya. Oh iya, kemarin saya sempat membandingkan antara pakan yang sudah jadi, pakan pabrikan, dengan pakan yang ini ya, dengan racikan sendiri ya. Dan ternyata memang menurut pengalaman saya pribadi memang ada plus minusnya ya. Mungkin plus minusnya itu untuk pakan jadi, plusnya mungkin kita waktunya sangat simpel ya. Hanya tidak usah meracik karena dalam komposisi pakan yang sudah jadi pabrikan itu sudah komposisinya sudah ada, namanya konsentrat sudah terpenuhi dari pupuk tepung ikan, juga termasuk ada gilingan-gilingan jagung ya. Dan juga pasti ada campuran dedaknya, itu sudah ada, nutrisi serat juga ada, itu plusnya. Jadi kita hanya tinggal memakai gayung, menyombor atau memberikan pakan di tempat-tempat yang sudah disediakan, tanpa harus meracik ataupun tanpa harus ini ya, menakar kembali dari konsentrat, dedak dengan beberapa air ya, air yang harus kita ini racik ya. Tetapi minusnya adalah tidak semua unggas yang sesuai dengan makanan yang kita berikan seperti itu ya. Kadang unggas yang sudah terbiasa dengan makanan racikan pasti ada efeknya nanti. Kalau bebek saya kemarin memang dari awal itu sudah saya kasih racikan, tetapi karena waktu itu harga dedak dan konsentrat sangat melambung tinggi, nah akhirnya saya berpindah menjadi pengonsumsi pakan jadi ya, pakan pabrikan yang sudah jadi itu. Dan itu hampir 1 bulan saya rasakan telurnya dan segala macam memang tidak ada perubahan ya, secara ukurannya malah semakin agak-agak besar. Tetapi setelah hampir kurang lebih 1 bulan, tiba-tiba dalam waktu bersamaan bebek saya untuk beberapa hari, kurang lebih 4 hari kalau tidak salah, itu tidak bertelur dan mereka akhirnya molting atau ganti bulu ya. Dan saya tidak tahu apakah itu karena efek dari pakan jadi yang tidak saya campuri lagi dengan dedak ataupun konsentrat, ataupun mungkin kaget ya, karena memang pakannya dulu kan biasa pakan racikan ya, pakan yang saya racik sendiri ya, konsentrat saya adoni, nanti saya campur dengan dedak seperti itu. Tapi ini tiba-tiba langsung saya kasih pakan seperti itu tanpa saya kasih air sedikit pun ya. Jadi mungkin seperti efeknya seperti itu. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke pakan yang sebelumnya yang sudah terbiasa. Dan pakan yang sebelumnya ya memang minusnya adalah kita meracik ya, kurang lebih setengah jam atau 20 menit untuk meracik sendiri. Kita aduk, kita ratakan memakai tangan ataupun sutil seperti itu. Tetapi secara sistematis telurnya tetap saya menilai ini memang kalau dibandingkan dengan telur yang memakai bahan pakan jadi, itu memang berbeda sedikit ya. Ukurannya mungkin lebih besar memakai dengan memakai pakan yang sudah jadi atau pabrikan seperti itu. Nah, kalau yang konsentrat dan yang dedak dan saya tambahkan dengan gilingan jagung, itu pun bagus dan itu bisa membantu saya untuk meminimalis pengeluaran, lebih hemat lagi. Jadi sahabat-sahabatku, silahkan yang ingin mencoba untuk pakan jadi, tetapi yang sangat saya tidak anjurkan adalah kalau sudah terbiasa dengan pakan yang sudah jadi, ya janganlah dicoba-coba karena nanti efeknya pasti ada. Bebek itu tidak langsung satu kali langsung kita beri makan itu langsung malamnya langsung kelihatan, tidak bisa ya. Pasti membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk mendapatkan efek-efek dari makanan yang kita berikan itu. Mereka bisa beradaptasi dulu seperti itu. Jadi kalau yang sudah terbiasa dengan pakan yang dari awal sampai sekarang, ya itu saja. Jangan ditambah-tambah, jangan dirubah-rubah lagi karena bebek itu adalah sistemnya adalah peka sekali ya. Ya peka sekali dan pekanya itu bisa mengakibatkan penurunan produktivitas kita. Nah, sedangkan kita kan mencari kenaikan produktivitas bertelur kita, ya.
Oke, mungkin ceritanya seperti itu dulu. Kemarin saya tadi baru menata mencari tadi apa ini namanya, kayu yang biasa buat ini, buat untuk apa namanya ini, untuk jalur penyeberangan. Tapi tadi saya lihat ada di bawah sana ya, di bawah arus ya. Jadi sepenggal kayu yang dari pohon apa tadi, petet ataupun petai Cina itu pun besar sekali, itu pun hanyut karena ya banjir kemarin. Hujannya sangat deras dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang punya kandang segera dicek segala macamnya ya, tentang drainasenya ataupun tentang inilah pembuangan airnya supaya lancar. Sampah-sampahnya yang ada di selokan-selokan ataupun ada di peralon-peralon pembuangan segera dibersihkan. Jangan sampai seperti saya, ternyata saya juga tidak cek semuanya. Kemarin saat hujan deras saya ada di rumah, saya pas cek kandang, ternyata setelah selesai hujan ternyata mengenang. Itu sangat berisiko sekali. Oke sahabatku, mungkin begitu dulu. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya undur diri, nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih segar, yang pastinya tentang dunia perbebekan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WEK TV.